Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Taljoin, kembali lagi di program Community Update. Kali ini bersama saya Cynthia Karadi. Dan tentunya di program Community Update ini kita akan berbincang-bincang soal community dan juga narasumber yang pastinya hebat-hebat dan juga luar biasa. Hari ini Sobat Taljoin kita akan bahas sesuatu yang baru yang datang dari industri modeling di Indonesia, yaitu dari agensi model To Icons Management. Nah, sudah hadir bersama saya di sini ada Kak Amel dan juga Kak Reina. Jadi Kak Amel ini merupakan event supervisor dan juga Kak Reina konten koordinator nanti dari sebuah kegiatan yang akan kita bahas yang datang dari To Icons Management. Kak Amel, Kak Rena, apa kabar? Baik. Oke. Nah, kita hari ini akan bahas soal campaign ya, yang katanya campaign ini merupakan kelanjutan dari campaign sebelumnya sudah diadakan oleh To Icons ya Kak, yaitu Marked by To Icons. Oke, mungkin saya ke Kak Amel terlebih dahulu Kak. Kenapa mengangkat event tadi ya, Marked by To Icons itu, seperti apa gambaran kegiatan dari event ini? Jadi sebenarnya kalau aku bisa mulai dari pemilihan namanya dulu kali ya. Sebenarnya ide pertamanya itu kan kita pengen bikin kegiatan namanya market gitu. Nah, kenapa akhirnya kita menjatuhkan pilihan jadi Marked by To Icons ini? Market itu sendiri seperti kayak plesetan gitu untuk kata market, yang dimana itu menggambarkan kegiatan kita nih selama di sana nanti gimana, akan ada penjualan, akan ada apa ya transaksi jual beli lah, karena di situ ada baju-baju pre-love dari model-model To Icons sendiri dan teman-teman yang sering bekerja sama-sama kita yang udah dikumpulkan, kemudian kita set di sana untuk bisa dibeli oleh halayak umum. Selain itu juga di sana akan ada booth-booth dari usaha-usaha anak To Icons itu sendiri. Jadi memang anak-anak To Icons itu nggak cuman modeling, tapi mereka sekarang lagi banyak yang mengembangkan skillnya itu ke bisnis lah, belajar berbisnis. Jadi di situ kita juga kasih wadahnya dan tempatnya untuk mengenal itu. Itulah yang pengen kita highlight di market itu sendiri. Tapi karena acaranya itu sendiri memang lebih lebih besar dari itu. Maksudnya artinya itu kayak kita bukan cuma jual beli terus untuk kita aja gitu, tapi ada hasil yang kita akan donasikan, yang akan kita bagikan dari hasil penjualan itu ke kolaborator kita. Nah, makanya kita itu memang selalu dan berusaha lah, maksudnya untuk bisa membuat sesuatu tuh yang bisa dinikmati oleh orang banyak tapi bermanfaat juga buat orang banyak gitu sih. Kenapa jadi Marked by To Icons? Mark itu sendiri juga kan sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu ditandai. Jadi kita pengen tempat-tempat yang udah dimana pernah terselenggaranya Marked by To Icons ini kita tandain bahwa pernah loh To Icons bikin sesuatu yang bermanfaat buat orang banyak gitu. Semoga sih gitu ya sampai tujuannya. Oke, jadi event ini memang selain tadi ada kolaborasi antar teman-teman dari To Icons, tapi memang ada message yang ingin disampaikan ya kan dari Marked by To Icons ini. Aku ke Karina. Karina, katanya tagline-nya adalah We Over Me. Apa sih message yang ingin disampaikan dari tagline event ini? Iya, jadi sebelum ini kita punya campaign dengan tema Unbiological. Jadi Unbiological sendiri itu mengedepankan konektivitas dan kolektivitas yang terjadi internally di dunia kreatif dan dunia fashion, industri yang To Icons jalani selama ini ya. Tapi sebagai extension kita mengadakan Marked by To Icons, di mana kita membawa message di Unbiological ini sendiri, di mana kita merimain orang bahwa sebagai manusia, makhluk sosial, kita nggak bisa hidup sendiri, kita butuh mensupport each other, and that message kita bring ke Marked by To Icons, di mana kita bawa keluar. Kita bawa ke eksternal, ke society, dan seperti yang tadi Kak Amel udah mention juga, and that's why kita kolaborasi dengan organisasi-organisasi sosial, karena pastinya mereka di luar dari industri kreatif dan industri fashion, tapi kita mau give back. Jadilah kenapa We Over Me sesuai dengan Unbiological campaign yang kita sudah punya, kita bawa keluar
dengan message yang sama tapi lebih meluas dan lebih eksternal. Jadi seperti Jadi itu. memang kuncinya adalah kolaborasi tadi ya Kak ya. Betul, Jadi nggak bisa betul. sendiri, jadi harus bareng-bareng juga. Betul. Nggak hanya teman-teman tuh Icons, tapi bekerja sama juga tadi dengan beberapa kegiatan pihak-pihak eksternal. Betul. Tapi yang boleh join dan bergabung mungkin berpartisipasi dalam kegiatan ini siapa aja Kak? Kalau aku boleh jawab, tentunya open for public. Everyone can come. Jadi makanya kita mau invite semua yang nonton video ini dan juga untuk semua yang pernah encounter to Icons juga untuk feel free to come dan join us. Dan kita punya 2 hari. Jadi kita bekerja sama dengan Lovepink untuk hari pertama dan Jaan untuk hari kedua. Jaan itu Jakarta Animal Aid Network. Jadi kami juga mau invite untuk orang-orang yang tergabung dengan organisasi sosial Lovepink dan juga para pencinta binatang yang tertarik dengan Jakarta Animal Aid Network dan apa yang mereka bawa dari message mereka. Feel free to come, please come. Oke, jadi semua bisa datang ya Kak ke eventnya Mark by Two Icons. Kak Amel, tadi sudah disinggung juga ada Jakarta Animal ya, kemudian ada juga Lovepink yang mungkin bergerak di bidang campaign kanker payudara ya tadi ya. Betul. Kenapa memilih 2 isu ini atau 2 yayasan ini untuk diajak bergabung dalam event Two Icons, Kak Amel? Sebenarnya memang pilihan atau opsi dari yayasan-yayasan yang pengen atau bisa diajak kerjasama itu cukup banyak ya. Cuman kita balik lagi itu nyari nih apa sih yang sebenarnya tuh relate dan apa yang kan semua itu tumbuh dari apa yang kita sukain gitu ya. Kalau untuk Jakarta Animal Aid Network itu sendiri karena banyak banget dari anak Two Icons itu yang pecinta binatang gitu. Jadi punya anabul segala macam. Jadi kan kalau kita mulai sesuatu dari apa yang kita suka pasti kita ngerjainnya lebih pakai hati lah, lebih semangat itu pasti gitu. Jadi itu pertama kali kita mikir oke nih Jakarta Animal Aid Network kita akan ajak kerjasama. Nah kemudian kalau untuk Lovepink sendiri itu karena banyak banget misconception atas breast cancer itu sendiri gitu. Banyak yang ngira itu cuman terkena tuh sama wanita doang. Padahal itu tuh bisa terkena laki-laki juga gitu. Dan umurnya itu semakin muda gitu loh yang bisa kenanya. Jadi itu pengen kita angkat dan kita pengen sebar awareness-nya gitu loh bahwa penting banget baik cewek maupun cowok untuk melakukan deteksi dini dengan rajin memeriksa payudaranya sendiri atau bisa datang untuk melakukan USG. Nah, kita juga udah sempat koordinasikan ini sama Lovepink dan Lovepink itu memang sangat mendukung dan sangat excited banget gitu dengan ajakan kita. Kenapa? Karena menurut mereka sekarang ini mereka sedang menggalakkan anak-anak di bawah bukan di bawah umur, anak-anak yang dalam masa produksi gitu. Masa produktif itu benar-benar harus diajak untuk awareness itu gitu. Karena kemarin kita interview dan itu udah dari umur 24 segala macam. Itu kan masih tergolong muda gitu dan usianya produktif banget gitu loh. Jadi Lovepink sendiri pengen nih Two Icons nih kan isinya range umurnya sekitar ya 20 usia produktif lah gitu kan. Jadi menurut Lovepink sendiri memang kalau message ini dibawakan sama anak-anak yang atau orang-orang yang memang di umuran range tersebut mungkin message-nya akan lebih didengar sama yang seumuran kita gitu sih sebenarnya Kak. Karena siapa saja yang hadir di dalam event ini, kemudian kegiatan yang dilakukan apa aja sih? Jadi pastinya dari pihak Lovepink dan Jaan sendiri punya program yang akan kita tampilkan juga di segmen area semacam talk show. Jadi untuk hari pertama itu kita akan fokus ke Lovepink. Mereka punya satu sesi di mana kita punya penyintas yang akan berbagi cerita dan juga foundernya Lovepink akan juga berbicara. Dan kita actually undang seorang nutritionist yang juga kebetulan model teman dari Two Icons. Jadi akan men-share ya untuk lifestyle, untuk makanan, nggak cuma untuk model-model dan lifestyle kita, tapi juga I think it's relevant juga untuk semua orang seumuran kita terutama younger generation, usia produktif. Bisa jaga betul pola makan, pola hidup gitu kan. Jadi awareness tadi soal kesehatan ya Kak betul. Ya, makan, apalagi tadi yang menghindari breast cancer. Betul. Oke. Kak Amel, acaranya di mana, jam berapa, tanggal berapa mungkin ya? Untuk sahabat Eljon yang ingin datang boleh di-sharing detail lokasi, jam dan lain-lain.
Jadi untuk sahabat Eljan dan semua yang nonton ini, acara kita itu akan diadakan tanggal 11 dan 12 Maret di Dialogue Kemang. Jadi memang tempatnya sendiri itu kan sudah cukup sering diajak kolaborasi juga untuk event-event yang seperti ini ya, yang memang seni dan maksudnya nggak cuma satu kalangan aja gitu. Dan kalau waktunya itu dari jam 11 siang sampai jam 8 malam. Jadi memang nggak terlalu pagi dan selesainya nggak terlalu malam. Nanti di sana kita bisa belanja pre-love, dan itu jangan khawatir banget karena nanti mikirnya pre-love model nih size-nya as gitu kan. Enggak itu jadi karena kita juga ada teman-teman Two Icons yang ikut juga, Friends of Two Icons. Jadi dari cewek, cowok, size-nya berapa, range size-nya itu besar, dan bahkan sampai ada yang misalnya udah umur 50-an segala macam. Jadi please come dan bisa cari barang yang sesuai sambil kita juga berdonasi. Dan kita curate juga ya semuanya, jadi kualitasnya terjamin juga, dan net profit dari penjualan untuk pre-love sendiri semua akan kita sumbangkan ke Lovepink dan Jaan juga. Oke, jadi kegiatannya banyak juga ya Kak, yang pastinya tadi non-profit, tapi kita memang membantu melakukan aksi donasi dari yayasan tadi. Nah, aku ke Karena lagi, tadi kan ada kegiatan pre-love, ada aksi donasi juga. Itu skemanya bagaimana? Baju-bajunya itu apakah memang dari teman-teman Two Icons tadi ya Kak ya, atau yang datang itu bisa membantu juga, atau seperti apa skema dari pre-love dan donasi ini? Jadi untuk donasi sendiri, tentunya kalau kalian siapapun terbuka ya, kalau ingin memberi donasi secara cash atau mungkin mau transfer langsung ke Lovepink, jadi atau dan Jaan juga. Jadi actually tim Jaan dan tim Lovepink sendiri akan punya satu area di mana kita bisa pertama tanya-tanya tentang causes yang mereka dukung ya, ngobrol langsung sama foundernya juga, ngobrol langsung sama penyintas dan animal rescuer juga. Di saat yang bersamaan kalian juga bisa nanya kalau kalian mau memberi donasi. Tapi seperti yang saya udah mention juga, dengan belanja baju pre-love dari Two Icons sendiri, kalian sudah secara langsung memberikan kepada Lovepink dan Jaan juga. Oke, siap. Jadi datang sekaligus berdonasi juga. Betul. Ya Kak ya. Barang bagus-bagus, jadi pasti nggak bakal rugi. Maksudnya dengan barang yang bagus gitu dapat harganya yang cukup, terus udah gitu kan hasilnya memang didonasikan. Jadi emang kita juga tadi gunanya kurasi itu memang kita nggak mau kualitasnya ngasal. Jadi kan orang jadi semangat untuk lihat oh ya bagus harganya oke, jadi ya nggak apa-apa lah untuk donasi juga gitu kan. Gitu sih. Nah, Kak Amel, Kak Rena, tadi kan kita udah ngomongin siapa aja yang berkolaborasi, ada Lovepink, kemudian juga ada Jakarta Animal. Kalau Lovepink sendiri kita bahas mungkin yang pertama Lovepink ya Kak. Apa aja yang dilakukan Lovepink di event tersebut, bagaimana kolaborasi mereka bersama dengan Two Icons? Iya, jadi untuk Lovepink sendiri mereka menyediakan USG gratis melalui Pink Fan, terbatas untuk 10 orang, jadi untuk siapapun yang datang ke talk show, bisa datang langsung, nanti kita akan give that as a door prize. Gitu. Jadi ada talk show-nya juga ya nanti ya, yang akan menjelaskan soal breast cancer dan lain-lain. Kak Amel, kalau Jakarta Animal sendiri, mereka nanti akan ada kegiatan apa aja? Kalau Jakarta Animal Aid Network sendiri itu mereka pasti talk show, dan kemudian mereka itu memang pengen banget meng-highlight sharing tentang animal rescue ini gitu, karena kan mereka aktif banget tuh dalam menyelamatkan binatang, entah ada yang domestik ataupun ada yang wild animals gitu loh. Jadi kalau yang domestik itu sendiri kan terbagi jadi yang umum tuh anjing, kucing, kuda pekerja gitu. Nah mereka ini lagi ada program yang bener-bener digalakan banget, itu peduli kuda pekerja. Jadi kayak kalau kalian tahu yang delman segala macam itu kan pernah viral ya kalau overwork, dan ternyata tuh memang banyak banget yang pengurusan kuda-kuda pekerjanya itu nggak sesuai dengan SOP bagaimana kalau kamu punya kuda gitu. Nah itu yang bener-bener lagi pengen digalakan sama Jan, karena Jan sendiri itu kan punya lokasi di Serpong, itu nggak mungkin bisa menampung seluruh kuda yang diselamatkan gitu. Jadi mau nggak mau mereka tuh bikin programnya juga yang kolaborasi dengan pemilik kudanya untuk kayak at least tolong kasih obat, makanan yang baik, dan perhatikan jam istirahatnya, jadi jangan 12 jam full gitu. Jadi itulah yang mau di sharing sama Jan, karena mereka juga sadar nggak mungkin dong kita memotong mata pencaharian dari orang-orang ini gitu. Jadi the least that they can do ya udah mereka provide juga vitaminnya segala macam, dan mereka tentunya kan butuh uang untuk melakukan itu semua kan Kak, gitu sih.
Kalau Loving-nya sendiri programnya apa sih yang sudah berjalan mungkin dari Kak Amel atau Kak Rena yang udah dilakukan? Jadi Loving sendiri mereka punya program, currently mereka lagi punya program gerakan 10.000 USG gratis. Jadi ini salah satu program yang kebetulan semoga hasil yang dari Pre-Love ini bisa kami sumbangkan untuk mendukung itu juga. Mereka punya Pink Fan juga, jadi kerjasama Pink Fan ini bisa memberikan USG gratis. Jadi harapannya adalah bisa menjangkau nggak cuma yang di Jakarta, tapi di luar kota juga, terutama kota-kota yang lebih kecil yang mungkin nggak punya peralatan cukup memampui ya untuk cek USG ini. Selain itu mereka juga selalu aktif untuk bikin talk show di rumah sakit, di sekolah, namanya Pink Talk. Mereka juga punya Pink Gathering, di mana gathering penyintas-penyintas. Karena cancer is a journey, right? Jadi proses kemoterapinya, proses pengobatannya akan sangat panjang dan penting sekali punya komunitas yang selalu support each other. Makanya mereka selalu punya Pink Gathering, mereka solid banget. Dan aku sendiri had the privilege untuk ngobrol sama mereka dan founder-foundernya, dan you can tell that they just exude happiness and joy karena sangat empowering sih actually untuk ngeliat orang-orang yang melalui banyak hal yang sangat sulit dalam hidupnya tapi tetap bisa memancarkan kebahagiaan, dan itu something yang I think everyone of us can learn from. Oke, jadi memang pasti Loving juga senang ya kayak ada tuh Icons yang bisa membantu menyampaikan message-nya tadi, awareness soal kanker payudara ya tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki di eventnya Marked by Two Icons. Kemudian Kak Amel, Kak Rena kan model di Two Icons gitu ya. Ini adalah mungkin sesuatu yang baru juga, sahabat Kajun mungkin baru mendengar ya. Campaign campaign juga yang kemarin Unbiological, kemudian juga ada event yang dilakukan oleh model-model yang sahabat Kajun mungkin tahu model hanya sekedar photoshoot atau di runway gitu ya, activity-nya gitu. Tapi sekarang ternyata ada sesuatu yang unik yang lahir dari Two Icons. Dari Kak Amel dan Kak Rena sendiri, bagaimana ketika pertama kali ada campaign yang sebelumnya kemudian dilanjutkan juga dengan Marked by Two Icons ini, kegiatannya yang dilakukan oleh teman-teman Two Icons sendiri gitu? Kalau kita sih sebenarnya dari mulai, karena kan kalau untuk campaign Unbiological itu ada tim tersendiri yang merumuskan gitu ya. Nah begitu kita dipresentasikan, dikasih tahu ini temanya ini, kenapa ini, kita mikir kayak mungkin itu menandai 9 tahun perjalanan Two Icons kali ya. Kita nggak dari tahun pertama kedua kita nggak langsung ucuk-ucuk punya campaign yang punya deeper meaning gitu loh. Dan kayaknya di tahun ke-9 ini menurutku kenapa di tahun ke-9 ini, karena bertepatan dengan apa yang udah kita laluin di 3 tahun belakang ini. Industri kita tuh mati banget gitu. Sangat-sangat, kalau dibilang terdampak, sangat terdampak gitu loh. Banyak banget event yang jadi online, ya jelas kan fashion runways mah udah hampir nggak ada gitu. Photoshoot yang tadinya misalnya timnya besar jadi harus diminimalisir gitu loh kan. Jadi pasti banyak yang terdampak juga gitu. Makanya kemarin dari tim Two Icons itu bikin sesuatu yang memang menandai kayak nih kita udah mau new normal lagi, kita udah masuk ke endemi, jadi kita coba bikin sesuatu yang memang sebagai kelanjutan dari itu gitu loh. Kalau untuk kegiatan Marked by Two Icons-nya sendiri, kalau dari tema Unbiological sendiri itu pasti kita kan makin kerasa ya 3 tahun ini kita nggak bisa nih hidup sendirian, ternyata gila kita diisolasi karena COVID itu bener-bener ternyata nggak bisa jadi loh kerjaan kita tuh gitu. Jadi itu bener-bener mempengaruhi banget campaign-nya sendiri, ada emotion, ada semua yang dimana kita tuh nggak bisa mendeliver sesuatu tuh sendiri. Makanya di Marked by Two Icons dikaitkannya adalah we over me. Karena nggak mungkin kita photoshoot, kita sekarang nih produksi ini kan nggak mungkin kalau kita cuma bertiga doang yang ngambil gambarnya siapa, ini siapa gitu kan. Jadi emang pesannya adalah kita nggak bakal bisa melakukan sesuatu sendiri di industri manapun, apalagi yang di industri fashion. Walaupun kelihatannya memang model cuman photoshoot doang, kamu kan runway sendiri gitu kan. Nah itulah pandangan yang pengen sekarang kita ubah nih gitu dengan Two Icons. Kayak tau gak sih, kita tuh sadar loh bahwa kita nggak bisa sendiri, kerjaan kita pun kita nggak bisa lakuin sendiri gitu. Now we want to give back aja gitu nih. Tau gak kalau kita kerja sama-sama itu nggak cuman masalah photoshoot atau runway doang yang bisa kejadian, nih kita bisa bikin satu kolaborasi yang bermanfaat buat orang banyak gitu sih. Luar biasa, memang makna yang mau disampaikan tadi adalah harus bekerja sama gitu ya, semuanya itu sama-sama. Kalau Kak Rena sendiri harapannya gimana Kak untuk event Marked by Two Icons ini?
Iya, kebetulan Kak Amel ini model pertama Two Icons, jadi sudah melewati, nggak apa, bener, tapi maksudnya kamu witness gitu loh Kak, dari awal industri kreatif, gimana perkembangannya Two Icons, gimana mengikuti pasarnya juga sampai sekarang gitu, makanya I think she's very qualified juga untuk ngomongin hal seperti ini. Dari tahun pertama 9 tahun yang lalu? Iya, dari 2014. Makanya aku bisa bilang, maksudnya nggak dari pertama pertama juga kita bikin campaign yang punya meaning segala macam. Pasti kan karena fokusnya kan fashion, berarti kita harus bikin yang apa ya, yang fashionable, yang menjual, yang komersial, yang kayak gitu kan. Nah sekarang kayaknya memang along the way makin, karena Two Icons juga kan kita suka ngobrol gitu kan sama foundernya juga, Kak Anggi gitu. Kita aktif kayak, kita bisa bikin apa ya, kita ngapain ya, masa kita akan selamanya, maksudnya apalagi fashion industry itu terkenal banget kayak ya not really nice lah gitu kan, kayak gimana mereka dalam kompetisi antara satu sama lain dan lain-lain, itu kayak kita pengen break that stigma aja sih, kayak nggak selamanya kayak gitu kok. Ini buktinya kita dibantu juga sama teman-teman dari agensi lain gitu, mau ikutan kayak gitu sih. Kalau dari aku sendiri, harapan aku juga ya, satu kata sih, impact. Jadi kalau kita di Two Icons itu kan lebih di industri kreatif ya, industri seni. Dan aku percaya seni itu akan lebih powerful kalau it has a meaning. It has a message yang mau kita sampaikan. Dan message yang kali ini kita ingin sampaikan melalui Marked by Two Icons adalah impact. Makanya kenapa untuk kali ini kita menggandeng yayasan-yayasan bahwa kita ingin memberi impact gak cuma di industri kreatif, tapi juga keluar. Dan saat yang bersamaan kita mau show juga ke industri kreatif bahwa hey, bisa loh, seni itu nggak cuma di-keep dalam industri kita aja, tapi dibawa keluar. Dan kita bukannya bilang, oh sama sekali selama ini industri kreatif selalu mikirin diri sendiri, enggak juga. Dan aku yakin banyak juga hal-hal yang sudah terjadi melalui industri kreatif sendiri yang give back ke society juga. Tapi kita juga ingin memfokuskan diri juga ke sana, untuk juga mengikuti arusnya ke sana juga. Dan hopefully ke depan-depannya Marked by Two Icons juga bisa bekerja sama dengan yayasan-yayasan lain, bisa memberi impact lebih ke industri-industri lain juga. Jadi nggak one time event. Betul, gitu ya. Betul banget. Oke, Kamil sendiri apakah harapannya untuk Marked by Two Icons ini? Kayak yang tadi aku udah mention sih Kak, bahwa aku sangat berharap ini kita nggak jadi one time event. Pengennya ada Marked by Two Icons volume berikutnya, di mana kita bisa ngajak kolaborator lain yang mungkin di bidang lainnya gitu. Kalau sekarang kan kita breast cancer dan animal, mungkin juga ada yang lain yang butuh bantuan atau butuh awareness lebih dari masyarakat. Semoga kita bisa bantu itu sih. Oke, siap. Terima kasih Kak Amel dan Karina. Kita tepuk tangan dulu dong untuk Two Icons dan juga untuk event Marked by Two Icons ya sahabat Eljan. Tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali soal event Marked by Two Icons ini. Jadi sahabat Eljan juga bisa datang tadi tanggal 11 dan juga 12 Maret di Dialog Gue Kemang ya, betul ya Kak ya. Dan ini open for public, dan juga tadi bisa message yang tadi disampaikan ini oleh Two Icons, juga sahabat Eljon bisa melakukan donasi dan juga tadi meningkatkan awareness mengenai campaign-campaign yang sudah disampaikan tadi. Dan sahabat Eljon, semoga insight hari ini bisa menjadi inspirasi juga buat kita semua, yaitu soal tadi ya kebersamaan, bahwa kita tidak bisa hidup sendiri juga melalui tagline We Over Me ya. Jadi memang betul-betul butuh kolaborasi apapun itu kegiatannya, kita sebagai makhluk sosial. Oke ya, untuk sosial media dari bawah ini silahkan dicek untuk detail event dari Two Icons ini. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih sahabat Eljon, sampai jumpa di episode Community Update berikutnya. Hai sahabat Eljon, wah kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya.